bikin pulaunya seperti Pak Ahok, nah bagus juga sih ya. Nah, seperti itu. Tapi kan ongkos angkutnya pasti mahal ya untuk kapalnya itu. Ke Gresik juga jauh ya kan, di sana ada smelter. Nah, 800 tonnya dibuang kemana? 800 kilonya dibuang kemana? Nah, itu kan. Nah, dia mengolah lumpur Sidoarjo aja sudah bingung ya kan. Jadi itu dia yang utama. Jadi mengurangi ongkos angkut setiap ton logam dari lokasi pengolahan ke peleburannya atau smelter tadi. Mengurangi jumlah flux. Flux itu imbuhan ya. Untuk melebur tadi kita butuh silika itu kan sangat-sangat keras ya. Dia bisa lebur pada suhu di atas 1100 sampai 1250 derajat. Nah, jadi memisahkannya itu. Maka perlu suatu bahan imbuhan ya. Nanti bisa dicek di Wikipedia ya untuk flux yang bisa digunakan pada beberapa smelter ya seperti itu. Mengurangi biaya peleburan ya ini sama ya. Jadi dengan mengurangi mineral pengotor PNW tadi ya tentunya biaya flux peleburan juga akan berkurang ya seperti itu. Secara teknik memudahkan dalam ekstraksi logamnya tadi ya karena pengotornya sudah kita buang pasti akan lebih mudah atau juga lebih cepat lah ya proses pemisahan dari mineral berharga yang ada di sana terhadap mineral pengikutnya tadi. Kemungkinan dapat diambil logam lainnya DMP tadi dan mineral pengikutnya. Sekarang kita langsung ke studi bahan baku. Masih ada berapa menit kita? Mulai ya. Jadi kalau sudah habis bilang ya masih 8 menit. Bapak kadang kalau sudah asik lupa waktu ya, demikian juga kalau ngajar di kelas ya. Nah, ini tahapan secara umum kita namakan preparasi adalah persiapan ya. Nah, persiapan itu yaitu tadi termasuk kominusi tadi ya. Preparasi itu sama dengan kominusi. Jadi mempersiapkan suatu bahan untuk proses selanjutnya atau untuk kita langsung jual tadi. Jadi tergantung dari tadi penggolongannya sederhana, moderat atau kompleks ya prosesnya tadi. Jadi preparasi, persiapan, preparation ya seperti itu. Preparation plan ya, maka dia terdiri dari pricing, ya, screening. Kalau dia untuk menggerus ya, namanya juga mill tadi. Konsentrasi tadi menghasilkan konsentrat lewat link sama ya. Ini kominusi, ukuran dan bentuk. Nah, untuk bentuk ya, karena kita tidak mungkin tadi bentuk dari suatu sifat fisik ya, sifat fisik nanti Bapak berikan aja ya. Mudah saja kok ya, nggak tadi ada. Nah, bentuk itu kan bentuk kristal. Ya, mungkin macam-macam ya, ada yang runcing, segitiga, mungkin sudah belajar di mineralogi, kita tidak mungkin mengukur satu-satu ya kan, apalagi ukuran yang halus. Nah, mampu enggak kita ngukur ukuran pasir tuh? Nah, ya kan? Ada yang bisa? Kan? Ada enggak? Mungkin ukuran 1 mili saja. Enggak mungkin kita ambil, atau 5 mili ya. Setengah senti kita ambil satu-satu, kita ukur. Pasti bentuknya macam-macam, apalagi batu bara. Ada yang lonjong, bukan lonjong ya, ada yang segi 4 kubus, ada yang jajaran genjang kan. Ya, enggak mungkin. Makanya bentuk kominusi itu umumnya kita asumsikan adalah bentuk bulat. Ya, kenapa bulat? Karena kita mudah dalam diameternya, jari-jarinya. Jadi diameter jari-jari itu kita asumsikan sebagai lubang dari ayakan. Ayakannya bentuknya kotak, ya, maka berapa ukurannya? Oh, 25 mili ya, 50 mili. Nah, itulah bentuk dari kotak ayakan. Maka kita katakan suatu partikel yang lolos ukuran itu kita namakan min 50 mm. Artinya dia adalah undersize. Kan seperti itu ya. Nah, yang tidak lolos tapi dia lebih besar dari 50 mili. Nah, maka dia adalah plus 50 mili over size namanya. Nah, itulah ukuran dan bentuk. Jadi bentuk kita asumsikan semua ukuran dalam partikel itu adalah bulat ya. Entah dia kotak kita anggap bulat saja ya, seperti itu, karena nggak mungkin kita ukur satu persatu ya, seperti itu. Jadi membebaskan mineral dari satu ikatan terhadap batuan induknya tadi ya, dengan silikatnya. Kenapa silikat Pak? Ya karena
Bumi kita dibentuk oleh silikat pada dominannya, hampir sekian puluhan, hampir 80% ya, malah lebih mungkin ya, Bapak lupa. Icing tadi sudah ya, konsentrasi dan dewatering ya, seperti itu. Nah ini tadi menggambarkan material balance. Jadi ini bukan hanya konsentrasi ya, tapi karena menghasilkan konsentrat ya kita namakan konsentrasi ya biar mudah. Jadi ini PBG-nya lah ya, seperti itu. Tadi kalau kita masukkan batu lalu kita crusher, ya ini artinya ya sebagai konsentrat juga ya, itu tadi. Jadi kalau kita crusher ya kita ganti saja, di sini crusher, di sini adalah undersize, di sini oversize ya, seperti itu. Jadi kita bagaimana menempatkan suatu diagram alir terhadap suatu tahapan ya. Nah, kalau yang FJT tadi ya tentunya untuk menghasilkan suatu konsentrat yang berharga. Tapi kalau tadi yang pengolahannya simple, sederhana ya, moderat ya kita ganti saja depan, ini masuk crusher, prosesnya crushing, maka di sini hasilnya adalah undersize, di sini oversize, kan seperti itu ya, paham? Kriteria, nah ini akan kita bahas minggu depan. Ada rumusan recovery ya, atau perolehan tadi menunjukkan efisiensi pemisahan, kadar tadi sudah, kandungan mineral atau metal, logam ya, dalam konsentrat. Nah ini juga akan kita bahas minggu depan, rasio konsentrasi atau nisbah konsentrasi ya. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh ya, satu lagi ya. Nah, ini dalam suatu alur tahapan proses dari tambang, kita dapatkan front office itu contoh dari suatu stock file ya. Kemudian kita size reduction tadi, crushing-nya tadi, dan grinding, enrichment itu pengkayaan, jadi contohnya konsentrasi, jadi di sini tadi crushing, grinding, kombinasi, di sini konsentrasi, di sini upgrading itu ya, contoh dari peningkatan yang lain ya terhadap kandungan tadi, ada dewatering dan seterusnya juga seperti itu. Protection itu artinya apa? Dalam pengolahan ini kita harus memproteksi terhadap lingkungan hidup. Kita tidak boleh mencemari, maka harus kita buat suatu apa namanya, perlindungan ya, perlindungan terhadap lingkungan dari pabrik kita, debu, ya, limbah air tadi membuat settling pond ya, atau kolam pengendap dan seterusnya tadi. Material handling ya tentunya untuk proses selanjutnya ya, dari apa pabrik kita menuju ke user selanjutnya ya, penjualan seperti itu. Nah ini tadi ya membedakan antara mineral itu unsur ya, kita sudah belajar kan ada tabel unsur ya dan seterusnya. Nah ini bisa membentuk satu senyawa ya dari dua unsur. Nah ini CO2 tadi kan ini dua unsur ya, silika dengan oksigen kan seperti itu, jadilah silika ya kan, seperti senyawa. Ini CaCO3 karbonat kan? Apa namanya, gamping ya, Fe2O3. Nah ini apa, tahu enggak Fe2O3 ya? Siapa sudah lulus mineralogi belum? Belum? Ada yang tahu? Muhammad Hamzah, wah ini kayak Pak Hamzah namanya. Fe2O3 apa? Tahu enggak Hamzah? Ada yang cewek lah, siapa nih? Tahu siapa? Ada Francisca. Apa Francisca? Fe2O3 ini apa? Besi, Pak. Besi. Iya, ya pasti besi, Fe kan? Fe iya, apa ini? Kalau batuannya apa nih? Senyawanya? Nggak pernah di lab? Nggak pernah? Mangan, Pak. Masa mangan tuh Mn. Besi betul, tapi nama batuannya apa kan? Ada Fe1 kan nggak usah kita baca satunya ya, FeO2. Ada Fe2O3,
Fe3O4, itu tadi yang Bapak bilang. Dengan memanaskan suatu batuan tertentu tadi bisa meningkatkan nilai Fe-nya dari dia sedang nilai magnetiknya bisa menjadi tinggi. Belajar ya. Nah, ini namanya hematit ya, seperti itu. Magnetit. Nah, ada lagi tadi yang Bapak bilang Fe3O4. Masa di lab nggak pernah? Nggak pernah. Ada batuannya kan? Ada Pak, hematit. Nah, ada limonit, ya, ada hematit, ilmenit, apalagi itu. Nanti kita belajar itu untuk menghitung ya, yang mudah dalam kadar. Nah, ini membentuk batuan lagi dengan tekanan pressure di bumi jadi batuan seperti itu. Nah, batuan sebagian mengandung or ya kan, seperti itu, atau keseluruhan ya, tergantung tadi kadar. Itulah hubungan antara mineral, batuan dengan biji ya, seperti itu. Nah, dari sini or apa yang kita dapat kalau untuk Fe ya tentunya Fe-nya. Kan? Kalau SO2 ya tentunya batuan tadi ya, silika, felspar. Oke, mungkin karena waktunya sudah cukup ya, sudah habis juga mungkin untuk kuliah yang lain. Saya cukupkan sampai di sini. Untuk pertanyaan bisa di WA atau apa ya. Nanti untuk yang mau silakan absennya mungkin sudah tertutup ya, sudah habis. Untuk yang materi ya nanti mungkin besok atau 2 hari bisa dicek ya. Nanti Bapak setiap kuliah ada materi yang diupload. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama ya, sama-sama ya. Semoga sehat selalu ya. Amin Pak. Amin Pak. Ya. Salam buat keluarga kalau yang di rumah ya. Baik.